Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya kembali menggeledah kantor BPN 2 Surabaya. Ribuan santri di Jombang mudik lebih awal dan memadati stasiun kereta api. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Selasa 13 Juni 2017 bersama saya Aprilia Putri. Selain topik utama tersebut, masih ada laporan menarik lainnya. Pemirsa, inilah Special Report hari ini selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Tim Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya terus mengembangkan kasus operasi tangkap tangan yang menjerat pegawai Badan Pertanahan Nasional BPN 2 Surabaya. Kemarin petugas kembali menggeledah ruang kerja tersangka untuk mencari bukti tambahan. Sekitar 15 personil tim Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya kembali menggeledah kantor BPN 2 Surabaya di Jalan Kerembangan Barat. Satu persatu tim Satgas Saber Pungli memeriksa dokumen di konter dan meja kerja tersangka Khalidah Nazar, pegawai staf seksi pengukuran tanah yang tertangkap operasi tangkap tangan sebelumnya. Khalidah Nazar diduga meminta biaya tambahan kepada pemohon agar peta pengukuran tanah bisa cepat selesai. Penggeledahan juga berlangsung di ruang pemberkasan di lantai 3 serta ruang kepala seksi pengukuran. Penggeledahan untuk mencari bukti tambahan dan berkas yang tertinggal meliputi berkas pengajuan permohonan izin tanah atau surat perintah setor SPS. Meski kantornya digeledah, para pegawai kantor pertanahan tetap bekerja seperti biasa. Mereka juga bersikap kooperatif dengan petugas. Berkas apa yang prioritas di ini? Ada dokumen pengajuan, dokumen permohonan dari beberapa masyarakat. Berkas ditemukan sudah ada yang ditemukan dan selanjutnya kita akan kembali. Kita selesai dan selanjutnya kita minta pihak BPN untuk membantu kita. Sebelumnya, akhir pekan lalu, tim Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan 5 pegawai kantor BPN 2 Surabaya. Dari 5 orang yang diamankan, 1 diantaranya telah ditetapkan tersangka, sedangkan 4 lainnya masih diperiksa sebagai saksi. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, MNC Media, melaporkan. Sebelumnya 5 oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional BPN 2 Surabaya tertangkap tangan tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya. 1 diantaranya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyita uang tunai 8 juta rupiah dan 20 juta di rekening bank sebagai barang bukti. Modus pelaku meminta tambahan biaya kepada pemohon agar pengurusan pengukuran tanah cepat selesai. Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya akhir pekan lalu mengamankan 5 pegawai kantor BPN Surabaya 2 di kawasan Kerembangan Barat. Satunya berinisial CN, bagian staf seksi pengukuran langsung ditetapkan tersangka. Sedangkan 4 pegawai lainnya yang turut ditangkap pada waktu operasi tangkap tangan masih berstatus saksi, yakni ST Kasub Sistematik dan Potensi Tanah, AP Staf Seksi Ukur, ANR Pegawai Harian Lepas Seksi Ukur, dan BS Pegawai Lepas Harian Seksi Ukur. Modusnya, pemohon pengukuran tanah melakukan pendaftaran dan membayar sejumlah luasan bidang yang diukur di loket pembayaran. Setelah proses pengukuran selesai, agar bisa cepat keluar peta ukur, pemohon diminta uang tambahan yang dikumpulkan dalam 1 rekening di Bank Jatim. Dalam OTT ini, polisi menyita uang tunai 8 juta rupiah di ruang lantai 3 seksi pengukuran dan pemetaan. Selain itu, juga menyita rekening tabungan bersaldo 20 juta rupiah. Nah, tersangka kini dibantarkan ke rumah sakit karena penyakit diabetes dan hipertensi. Dari Surabaya, Sony Hermawan, MNC Media, melaporkan. Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya mensinyalir pungli yang terjadi di kantor BPN 2 Surabaya sudah berlangsung lama. Pasalnya penyidik menemukan bukti saldo rekening yang sudah ada sejak tahun 2015. Kasus ini bakal berkembang dan menyeret pejabat lain jika ditemukan bukti baru. Namun saat ini penyidik masih menetapkan 1 tersangka kasus pungutan liar di kantor pertanahan. Berikut wawancara tim iNews TV dengan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sinto Silitonga siang tadi. Kemarin memang penyidik dari unit Tipikor Polrestabes Surabaya melakukan
penggeledahan lanjutan ke ruang-ruang yang ada di seksi pengukuran dan beberapa seksi lainnya di kantor BPN Surabaya 2. Dalam konteks itu memang alat bukti yang dicari adalah berupa dokumen terkait dengan permohonan pengurusan pengukuran tanah yang bukti setor PNBP-nya sudah berhasil disita awalnya, tetapi nomor berkas atau dokumennya itulah yang sedang kita cari. Dari hasil penelusuran, akhirnya memang penyidik mengamankan 3 dokumen yang terkait dengan bukti penyetoran PNBP dari awal penyitaan sebelumnya. Jadi ini adalah bukti lanjutan sehingga membuat sempurna satu modus, yaitu mulai dari permohonan pembayaran PNBP sampai dengan pengurusan sesuai dengan keinginan pemohon. Ya, kami terus mengumpulkan bahan keterangan, bukti-bukti, dan memang diinformasikan bahwa si pemilik rekening sudah bersama dengan penyidik untuk melakukan print out terhadap rekening atas nama BS. Dan di sana juga kita menemukan dana terakhir saldo senilai 20 juta. Dan itu sudah kita lakukan penarikan oleh BS untuk langsung disita oleh penyidik. Maka kami katakan bahwa ada potensi naik tersangkanya orang lain dari yang sudah didahulukan pertama terhadap tersangka CN. Modus operandi atau cara mereka melakukan kejahatan ini sudah terbaca bahwa setiap pemohon di luar daripada PNBP-nya memohon untuk pihak BPN melakukan pengukuran tanah. Setelah PNBP dibayarkan, maka si orang ini atau si pemohon ini datang kembali ke BPN dan kemudian meminta supaya pengukuran segera dilakukan. Nah, disitulah peluang di mana teman-teman BPN ini malah meminta dana lebih sesuai dengan luasan tanah, berarti fluktuatif, semakin luas semakin mahal, dan dana taktis ini atau dana yang lebih ini dimasukkan ke dalam rekening dana taktis yang ada di Bank Jatim atas nama BS. Nah, setelah berada di dalam rekening, maka dana tersebut akhirnya dikelola untuk kepentingan dan operasionalisasi di sana. Selain itu, jika ada dana lebih, maka akan dibagi kepada seluruh staf yang ada di seksi pengukuran. Kami informasikan bahwa Polrestabes Surabaya, terutama tim Saber Pungli, itu sudah menerima beberapa masukan dari pemohon warga yang memang mendapat perlakuan atau jasa pelayanan yang kurang baik karena memang mendapat permintaan dana tambahan dari jasa yang memang mereka harus bayarkan ke negara. Selain itu juga ada penulisan dari beberapa media online. Media online ini menyampaikan tentang praktek-praktek korupsi yang ada di BPN Surabaya 2. Dan kami melakukan penyelidikan ini 2 bulan. Ya, kami patut menduga bahwa budaya yang sudah dibangun ini sudah cukup lama ya, mengingat rekening yang dibuat di Bank Jatim atas nama BS itu sudah aktif sejak November 2015. Ya, kalau untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka, tentu saja penyidik berpedoman pada hukum acara, yaitu tentang terdapatnya bukti yang cukup. Dengan demikian, pengumpulan bukti bisa saja berpeluang ke atas dari struktural jabatan seorang DN. Bisa juga ke kerabat yang satu level sama dia atau satu leveling, dan bisa juga ke bawah. Ya, contoh yang paling dekat misalnya si pemilik rekening. Nah, jika memang alat bukti kita kuat, maka kita akan melakukan gelar perkara untuk segera menaikkan status seseorang itu menjadi tersangka. Persangkaan pasal yang kita gunakan adalah pasal 12E, ya 12E dan pasal 11 di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Inti dari undang-undang itu adalah setiap penyelenggara negara dilarang memaksa atau meminta uang atau bentuk hadiah atau bentuk-bentuk barang lainnya yang berkaitan dengan jasa
yang dia berikan kepada masyarakat, seperti itu. Kami akan membuka peluang ditambahkannya pasal TPPU, terutama terhadap si pemilik rekening dan si pengelola rekening. Kami bisa bedakan keduanya karena si pemilik rekening berdasarkan informasi awal hanya dimintai tolong, sementara si pengelola rekening inilah yang sudah kita naikkan sebagai tersangka. Hanya perlu kami ketahui berapa jumlah kenikmatan rata-rata setiap bulan yang berhasil dikumpulkan oleh praktek atau modus operandi para staf yang ada di bagian pengukuran ini. Itu nanti kepentingan kami untuk menerapkan TPPU. Anggota DPRD Jatim Suhandoyo daftar calon gubernur PDIP. Special Report akan kembali dengan laporan selengkapnya. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, meski di daerah lain mudik lebaran belum dimulai, namun di Kabupaten Jombang puncak arus mudik dengan kereta api justru terjadi hari ini. Para pemudik itu adalah ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Jombang. Untuk bisa mudik, mereka bahkan menyewa gerbong kereta ke berbagai tujuan seperti Jogja, Banyuwangi, Bandung, dan Jakarta. Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren se-Kabupaten Jombang memadati stasiun kereta api di kota Jombang Selasa siang. Mereka tampak duduk memadati seluruh teras stasiun dengan berbagai barang bawaannya. Sebagian santri bahkan sampai harus sholat secara bergantian di tepi rel karena musola stasiun tak mampu menampung secara keseluruhan. Bisa mudik bareng seperti ini tentu membuat para santri senang. Mana rasanya mudik bareng sama teman-teman ini? Alhamdulillah sudah Pak, karena ya bersama kan pulang pondok kan. Berbeda dengan kabupaten lain, di Kabupaten Jombang puncak arus mudik dengan kereta api justru terjadi hari ini. Sebab sebagai kota di Kabupaten Jombang ada ratusan ribu santri dari berbagai daerah yang mulai hari ini libur sehingga mereka ramai-ramai mudik ke kampung halamannya secara bersamaan. Bahkan demi bisa mudik bareng seperti ini, mereka sampai harus menyewa atau memborong gerbong-gerbong kereta api yang ada. Seperti kereta api Gaya Baru tujuan Jakarta misalnya, ada 6 gerbong yang sudah disewa oleh santri. Demikian juga dengan kereta-kereta lainnya. Disewa oleh santri ini masyarakat yang ingin menggunakan jasa kereta api gimana Pak? Ya solusinya. Ini memang untuk kereta Gaya Baru yang kereta ekonomi ini memang sebenarnya nggak boleh untuk rombongan umum, hanya boleh rombongan untuk anak sekolah. Selain hari ini, gelombang arus mudik santri dari Jombang diperkirakan masih akan terus terjadi hingga 3 hari mendatang. Dari Jombang, Muhtar Bagus, MNC Media, melaporkan. Kepolisian Polres Gresik perketat pengamanan dengan menyebar ratusan anggotanya ke lokasi rawan kejahatan. Peningkatan pengamanan untuk meminimalisir tindak kriminal khususnya menjelang Lebaran. Sebanyak 700 personil kepolisian Polres Gresik disebar ke sejumlah wilayah rawan terjadinya tindak kejahatan, diantaranya kantor perbankan, toko emas, dan pusat-pusat perbelanjaan. Selain melakukan penjagaan menetap, juga menerjunkan polisi bermotor, dilengkapi senjata laras panjang dan polisi bersepeda angin yang berpatroli di pemukiman penduduk. KBO Satuan Sabara Polres Gresik Ibtu Bambang mengatakan peningkatan pengamanan untuk menekan angka kriminalitas yang kerap terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pemirsa, anggota DPRD Jawa Timur Suhandoyo resmi mendaftar sebagai calon gubernur PDI Perjuangan kemarin. Mantan ketua fraksi PDIP DPRD Jatim itu juga menyerahkan uang 100 juta rupiah untuk biaya pendaftaran. Menariknya, tidak satupun struktur partai yang hadir dan Suhandoyo hanya diterima petugas jaga. Diantar dengan sejumlah relawan pendukungnya, Suhandoyo mendaftar sebagai calon gubernur di kantor DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur. Menariknya, anggota DPRD Jatim ini tanpa disambut satupun struktur partai. Sangat kontra dengan suasana saat Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mendaftar. Sejumlah pimpinan pengurus maupun anggota DPRD Jatim maupun daerah hadir menyambut.
Suhandoyo yang pernah menjabat Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim ini mengaku mendaftar sebagai cagup karena dorongan masyarakat dan kader partai yang telah membentuk relawan sejak setahun lalu. Terkait diterima maupun tidak diserahkan kepada putusan partai. Saya ini orang partai, maka saya punya keyakinan bahwa tingkat elektabilitaslah yang menjadi sumber dasar di dalam dimajukan oleh partai. Saya yakin partai kita sangat rasional dan akan memajukan orang yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Suhandoyo juga menyerahkan uang pendaftaran yang dikumpulkan para pendukungnya sebesar Rp107.500. Pendaftar baik cagup maupun cawagup wajib membayar uang pendaftaran sebesar Rp100 juta untuk gotong royong biaya survei. Hingga kini sudah ada 3 orang yang mendaftar di PDIP, yakni Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai cagup dan Ketua DPP PDIP Jatim Kusnadi yang mendaftar sebagai calon wakil gubernur. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga di Bondowoso rusak akibat dampak ledakan saat polisi melakukan pemusnahan barang bukti petasan. Kapolres Bondowoso berjanji akan memperbaiki seluruh kerusakan rumah warga. Ledakan hebat terjadi di markas Komando Brimob Subden 3 Bondowoso di Jalan Raya Situbondo, Bondowoso, Kecamatan Tenggarang, Senin siang. Kerasnya ledakan terdengar hingga radius 5 km. Akibat ledakan ini, ratusan rumah warga di sekitar Makobrimob rusak parah di bagian kaca, genting, dan langit-langit rumah. Warga yang panik segera beramburan keluar rumah. Ledakan keras ini terjadi saat polisi memusnahkan barang bukti petasan hasil rahasia selama bulan Ramadan. Dari total 160 kg bubuk mercon yang diamankan, 30 kilo hari Senin dimusnahkan. Langsung ledakan besar gitu, Pak? Ya. Ledakannya gimana tadi? Ledakannya agak banter. Banter ya? Banter. Dari mana, Pak, suara ledakan itu, Pak? Dari depan, saya lepas sembayang, tahu-tahu ini apa runtuh semua anunya. Sementara itu, Kapolres Bondowoso AKBP Taufik Erdiansyah berjanji akan mengganti semua kerusakan rumah warga akibat ledakan. Nah, dari kegiatan serangkaian disposal itu memang terjadi efek dari ledakan tersebut, sehingga mengakibatkan sebagian kaca-kaca yang ada di bangunan di Mako itu sedang kita inventarisir ya. Memang di dalam Mako itu di sekitarnya kan ada rumah-rumah penduduk, jadi segera saya sudah perintahkan untuk Kapolsek mendata dan nanti akan dilakukan pergantian. Menyusul ledakan di Makobrimob Bondowoso ini, Kapolres Bondowoso akan mengevaluasi seluruh personel. Rencananya, proses pemusnahan selanjutnya akan dilakukan di lokasi yang aman, jauh dari pemukiman warga. Dari Bondowoso, Rizky Amril Ahmad, MNC Media, melaporkan. Sebuah truk ekspedisi syarat muatan terbalik hingga memakan lajur arah sebaliknya di Raya Dupak, Surabaya. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga karena sopir tidak bisa menguasai kemudi karena rem blong. Inilah truk dengan plat nomor DK9324AA yang syarat muatan barang paketan terbalik di jalur cepat Jalan Raya Dupak, Surabaya hari Senin. Truk terbalik karena rem blong saat melintas dengan kecepatan tinggi dari Jalan Dupak menuju ke Jalan Tembaan. Karena rem tidak berfungsi, sang sopir tidak bisa menguasai kemudi, hingga truk naik ke trotoar dan masuk ke jalur arah sebaliknya. Kendaraan baru berhenti setelah menabrak pohon. Beruntung saat kejadian, arah sebaliknya sepi, karena jalan tertutup kereta api yang melintas. Remnya blong. Kecepatan berapa, Mas, kok sampai nyebrang? Pelan, muatannya berasa nggak bisa. Muatannya apa sih? Ada paketan. Dari mana ke mana? Dari MPS. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Dupak menuju Gresik mengalami kemacetan panjang karena bangkai truk yang terguling menutup separuh jalan. Dari Surabaya, Nur Syafei, MNC Media, melaporkan. Ratusan warga miskin terlibat saling dorong saat antri zakat. Lengkap laporannya usai jeda berikut.
Masih bersama Special Report pemirsa, enggan menunggu terlalu lama, ratusan warga miskin yang tengah menunggu pembagian zakat mal di Jember saling dorong. Namun petugas keamanan mampu menertibkan massa sehingga kericuan bisa terhindarkan. Setidaknya 4.000 warga miskin di kawasan Jalan Gajah Mada Jember ini menanti pembagian zakat mal dari seorang pengusaha di Jember. Besarnya nilai zakat yakni Rp100.000 membuat warga antusias. Antusiasme warga terlihat dari antrian di gang yang mengular hingga 200 meter menuju lokasi pemberian zakat mal. Beberapa warga yang enggan menunggu terlalu lama sempat terlibat aksi saling dorong. Namun polisi yang sengaja diminta untuk mengamankan jalannya pemberian zakat mal itu mampu menertibkan situasi hingga aksi dorong tidak berujung kericuhan. Sebelumnya berapa? Sebelumnya berapa, Pak? Ada penambahan lebih 2.000 kupon ya. Pengusaha Jember ini membagi zakat mal kepada sekitar 8.000 fakir miskin. Sedangkan tempat pembagian zakat selain di Jalan Gajah Mada Jember juga dilakukan di Kecamatan Umbul Sari dan Bangsal Sari Jember. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media melaporkan. Pemirsa, ternyata bukan hanya sembako murah yang diburu warga di tengah melambungnya harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Pakaian super murah layak pakai dengan harga Rp1.000 hingga Rp3.000 juga menjadi rebutan. Ratusan warga desa Kresek, Kecamatan Wungu, Madiun ini nampak sedang mengerubuti sebuah lokasi pasar murah yang dihelat Pemkab Madiun. Namun bukan sembako murah yang diburu warga, melainkan pakaian layak pakai super murah. Betapa tidak, setiap jenis pakaian yang masih bagus tersebut hanya dijual Rp1.000 hingga Rp3.000. Tak heran warga harus berdesakan untuk berebut mendapatkan pakaian yang dipilihnya. Namun warga mengaku senang karena di tengah kesulitan ekonomi seperti sekarang ini, mereka masih bisa mendapatkan baju dengan harga murah yang bisa digunakan saat Lebaran nanti. Murah? Berapa? Per bitsnya berapa? Rp5.000, Rp5.000, Rp2.000. Ini Bu, untuk Ibu sendiri atau untuk keluarga lain? Keluarga ya. Orang baju Rp10.000. Rp10.000. Berapa biji ini? 5. 5. Untuk apa ini? Untuk baju Lebaran. Baju Lebaran. Bu, kenapa kok beli di sini? Oh iya, karena murah. Banyaknya warga yang antusias membeli pakaian murah, namun layak ini membuat persediaan pakaian yang disiapkan panitia habis terjual hanya dalam waktu 1 jam. Pakaian murah tersebut berasal dari keluarga kalangan pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahan Kabupaten Madiun. Dari Madiun, Arif Ayu Effendi, MNC Media melaporkan. Sementara itu pemirsa, hanya untuk mendapatkan uang pecahan keluaran terbaru, ratusan warga di Ponorogo terlibat aksi saling dorong. Mereka nekat melakukan itu karena khawatir tidak kebagian uang baru. Tukar uang baru kini jadi tradisi setiap jelang Lebaran. Ratusan warga yang sudah lama mengantri langsung berlarian saat mobil penukaran uang baru dari Bank Indonesia tiba di lokasi di alun-alun Ponorogo Senin sore. Personel polisi yang melakukan pengamanan berulang kali meneriaki massa agar tertib. Setiap kali kesempatan penukaran hanya dibatasi antrian untuk 300 orang. Hanya 30 menit, uang baru senilai 1,4 miliar rupiah ludes ditukar. Warga mengaku rela berdesakan dengan antri uang baru karena penukaran ini gratis. Sebab jasa penukaran uang mengutip uang jasa sekitar Rp100.000 untuk setiap 1 jutanya. Soalnya kalau tukar di Dirjen itu pakai itu jasa penukaran yang tinggi. Berapa, Bu? 10% itu jasa penukaran. Itu kalau 1 juta berarti? 1.100.000 bayar. Kalau di sini? Gratis. Untuk mempercepat penukaran disiapkan 4 unit mobil dari 4 bank. Penukaran uang baru kini jadi tradisi jelang Lebaran. Uang baru itu nantinya dibagikan pada anak-anak saat tradisi unjung-unjung di hari Lebaran. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media melaporkan.
Pemirsa, masalah rumah tangga memang kerap menimpa pasangan suami istri. Namun permasalahan yang dialami seorang penjual bakso keliling di Pasuruan menjadi pelik karena ia tidak bisa meninggalkan anaknya yang masih balita tanpa pengawasan siapapun. Karena itu ia tetap menggendong anaknya sambil berjualan bakso. Bagaimanakah kisahnya? Berangkat dari rumah kontrakannya di wilayah Jalan Raden Patah, Dusun Rendusari, Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan, Heriono 36 tahun mengendarai motor butut mengangkut rombong bakso sambil menggendong putri ketiganya Oktaviani yang masih berusia 2,5 tahun. Resiko menghadang Heri dalam pekerjaannya, seperti padatnya arus lalu lintas saat ia akan menyeberang ke Al-Mabrur di Jalan Raya Bangil, Pasuruan, tempatnya memarkir motornya untuk mulai menjajakan bakso yang dibawanya. Sebelum mulai bekerja, Heriono terlebih dahulu memastikan anaknya kenyang. Bila anaknya mengantuk, Heriono terlebih dahulu menidurkan sang buah hati di teras masjid tersebut. Jalan hidup seperti ini terpaksa dijalani Heriono sejak istrinya Suliani 32 tahun pergi tanpa pamit. Heriono membawa anaknya setiap bekerja karena tidak ada kerabat yang bisa dititipi untuk mengasuh anaknya. Keluarga Heriono berada di Malang. Meski terkadang terasa merepotkan, namun Heriono bertekad untuk terus mengasuh sendiri anaknya. Pergi nggak bilang-bilang, awalnya sudah ke orang tuanya. Rewel atau gimana? Diam anaknya. Diam ya? Kondisi Heriono membuat prihatin takmir Al-Mabrur yang kemudian mengunggah foto Heriono dan anaknya ke media sosial yang akhirnya mengundang simpati masyarakat. Terus coba barangkali ada rekan-rekan lain yang intinya cuman mau tadinya itu cuman kalau ada dulur-dulur yang sedang melintas di Jalan Soekarno-Hatta ini dekat masjid itu supaya mampir hanya beli bakso ya, sehingga biasanya kalau pulang itu jam 12 sampai jam 2 yang setengah 3. Jika Anda lewati Masjid Al-Mabrur di Jalan Raya Bangil, Pasuruan, bagaimana jika Anda turut membelgangan Heriono agar penghasilan bapak 4 anak ini bisa bertambah dan insya Allah Anda pun mendapat pahala dari niat baik Anda menolong sesama. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, MNC Media, melaporkan. Antisipasi kecelakaan, sopir angkutan umum jalani tes urin. Bagaimana hasilnya? Sesaat lagi. Pemirsa, untuk memastikan para supir bus pengangkut mudik lebaran terbebas dari pengaruh narkoba, tim gabungan Polrestabes Surabaya, Dishub, dan BNN Kota Surabaya melakukan tes urin ke seluruh pengemudi angkutan umum dan bus antar kota di Terminal Osowilangun, Surabaya. Jelang arus mudik lebaran tahun ini, tim gabungan Sat Narkoba Polrestabes Surabaya, Polantas, Dishub, dan BNN Kota Surabaya melakukan tes urin terhadap para sopir angkutan umum seperti bus antar kota di Terminal Tambak Osowilangun, Surabaya. Tes guna memastikan para sopir angkutan umum dan bus antar kota terbebas dari pengaruh narkoba. Tingginya ritme angkutan transportasi umum selama arus mudik dan arus balik lebaran sering disikapi dengan meminum obat penguat stamina hingga nekat menggunakan narkoba sebagai doping. Jaga stamina saat menjelang mudik ini seperti apa sih, Pak? Ya, kita harus dengan cara istirahat. Selain melakukan tes urin, polisi juga mendata kelengkapan surat kendaraan serta surat izin mengemudi angkutan umum yang biasanya sering dialihfungsikan ke sopir pribadi atau sopir tembak. Terkait masalah driver atau pesopir yang akan nantinya yang untuk menyambut membawa mudik ke desa masing-masing, ke kampung masing-masing untuk cara nyaman. Ini kami lakukan untuk tes urin, jadi kami tidak mau driver ini di bawah kendali narkoba. Makanya ini kami laksanakan sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi driver ini membawa penumpang nyaman selamat sampai tujuan.
Tes urin untuk para pengendara bus antar kota dan angkutan umum ini rencananya juga menyasar para pengendara angkutan umum pribadi seperti taksi konvensional dan taksi online di pelabuhan dan stasiun kereta api. Dari Surabaya, Sony Hermawan, MNC Media, melaporkan. Jelang musim mudik Lebaran, pengelola Terminal Purabaya, Surabaya terus berbenah. Pengelola menambah kamera CCTV untuk memantau kelancaran arus penumpang dan angkutan bus. Lebaran tinggal 2 pekan lagi. Pengelola Terminal Purabaya, Surabaya terus berbenah menyambut musim mudik Lebaran. Setelah menyiapkan ruang tunggu penumpang dan armada bus dengan sistem baru, pengelola saat ini juga menambah kamera CCTV. Dari sebelumnya ada 20 CCTV, saat ini telah terpasang 32 unit CCTV di titik keberangkatan kedatangan bus. Penambahan CCTV untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan arus penumpang yang bakal melonjak saat arus mudik Lebaran maupun balik. Ruang pemantauan CCTV akan difungsikan selama 24 jam. Kita punya 32 CCTV ya, kamera pemantau yang tersebar di seluruh wilayah Terminal Purabaya yang luasannya 12 hektar ini. Ya, pengoperasiannya tetap kita punya CC room ya. Untuk CC roomnya untuk mengontrol seluruh aktivitas atau pemantauan CCTV yang ada di Terminal Purabaya ini. Dengan kondisi Terminal Purabaya yang telah diperbaharui, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjamin arus mudik Lebaran akan aman dan lancar. Calon penumpang akan merasa nyaman karena tidak ada lagi calo yang masuk ke ruang tunggu seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media, melaporkan. Kejar target 4 hari selesai, pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto di Kabupaten Jombang terus dikebut. Padahal di sebagian titik kondisinya masih berupa jalan tanah. Namun rencananya tanggal 16 Juni mendatang, ruas jalan tol tersebut akan tetap dibuka untuk jalur mudik Lebaran. Selesai tidak selesai, ruas jalan tol Kertosono Mojokerto di Kabupaten Jombang tampaknya akan tetap dipaksakan beroperasi untuk jalur mudik Lebaran mendatang. Pengoperasian jalan tol dilakukan untuk mengatasi terjadinya kemacetan yang biasanya terjadi di Simpang 3 Mengkreng dan di Raya Jombang, Surabaya. Pihak tol Kertosono Mojokerto mengakui saat ini pembangunan tol Kertosono Mojokerto memang belum selesai atau baru mencapai 85%. Bahkan di wilayah desa Gedung Betik, Kecamatan Ben misalnya, kondisi jalannya juga masih berupa jalan tanah. Sedangkan di sisi utara proses pengecoran juga masih dilakukan. Tol ini yang memfungsikan adalah pemerintah, sehingga sebenarnya tol ini belum jadi, tetapi secara fungsi jalannya sudah jadi. Secara fungsi operasi memang belum bisa. Sementara untuk keamanan, pihak tol akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk menjaga pemudik di titik-titik rawan yang kondisi jalannya masih belum bagus agar tidak terjadi kecelakaan. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, MNC Media, melaporkan. Sementara itu pemirsa, perbaikan jalur mudik Pantura di Probolinggo terus dikebut. Perbaikan pengaspalan tambal sulam di jalan penghubung Jawa Bali ini ditargetkan selesai pada H-10 Lebaran. Perbaikan Jalan Nasional Pantura Probolinggo, tepatnya di wilayah Kecamatan Karangpranti, terus dikebut. Jalur mudik Pantura ini kondisinya rusak dan bergelombang sehingga memerlukan perbaikan segera. Namun perbaikan tidak total karena hanya dilakukan tambal sulam lantaran dianggap lebih cepat dan efektif meski tidak menjamin akan bisa bertahan lama. Jalan yang berlubang hanya ditambal dengan aspal baru. Perbaikan jalan dijadwalkan selesai pada 10 hari sebelum Lebaran, sehingga bisa dilalui pemudik dengan aman dan lancar. Selain di wilayah Probolinggo, perbaikan jalur mudik Pantura juga di titik Kabupaten Situbondo. Selanjutnya, perbaikan jalan tahap 2 dan 3 akan diteruskan lagi di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2017. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media, melaporkan. Usai jeda, Special Report Cahaya Ramadan akan kembali dengan informasi Masjid Unik Joglo di Jember. Seperti apa? Simak sesaat lagi.
Pemirsa, ada banyak cara untuk melakukan dakwah agama, seperti yang dilakukan seorang siswa SMA di Jember yang berdakwah dengan menggunakan media wayang kulit. Melalui cerita tokoh wayang, sang dalang remaja ini mengajak penonton untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Beginilah aksi Agus Adi Pramono saat tampil dalam pagelaran wayang kulit di Muhammad Cengho, Jember. Tangan remaja berusia 16 tahun ini tampak lihai menggerakkan wayang kulit. Intonasi suara para tokoh wayang pun dibawakan dengan baik sesuai karakter. Siswa SMA Negeri Balung, Jember ini menyukai kesenian wayang kulit sejak kecil. Minatnya mendapat dukungan keluarga dan terus diasah sehingga menjadi dalang yang cukup mahir di usianya yang masih remaja. Nah, saat bulan Ramadan seperti sekarang menjadi ajang dalang Agus untuk mengasah kemampuan sekaligus bersiar agama. Lakon atau cerita yang dipilih kali ini adalah Wahyu Poncodarmo yang mengisahkan tentang toleransi dan kewajiban setiap warga untuk menjaga keutuhan NKRI. Agus mengajak masyarakat untuk saling menghormati perbedaan demi persatuan. Tidak hanya menekankan persatuan dan kesatuan bangsa, Agus juga sesekali menyitir ayat Al-Quran seperti kewajiban berpuasa Ramadan bagi umat Islam. Lakonnya Wahyu Poncodarmo atau Wahyu Pancasila. Maksudnya apa? Maknanya apa? Maknanya dari Wahyu Pancasila ini kita harus saling toleransi dan kita harus menjaga keutuhan negara. Memang dilakukan di masjid ini, kenapa ini? Kalau saya memilih lakon itu karena biar masyarakat di masjid ini bisa saling toleransi antar umat beragama dan bisa bersatu. Menurut saya penampilan wayang kulitnya lumayan bagus dan perlu diterapkan kayak misal acara-acara kayak gini di mana semuanya kan banyak diundang. Nah, wayang kulit kan tadi sedikit disampaikan sama wawancaranya sama si dalangnya. Kalau wayang itu sumber nasionalisme buat anak muda seperti itu. Ini perlu ditanamkan menurut saya. Dakwah melalui media wayang tidak hanya menarik dan tidak membosankan, tetapi sekaligus melestarikan kebudayaan adiluhur bangsa. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media, melaporkan. Keberadaan buah tin semakin memasyarakat di tanah air. Terlebih di bulan suci Ramadan, banyak yang mencari olahan buah tin untuk hidangan berbuka puasa. Seorang ibu rumah tangga di Gresik mengolah buah tin menjadi sayur lodeh, kare, kolak, serta teh daun tin. Buah tin dipercaya bermanfaat memperlancar proses pencernaan dan antioksidan. Seorang ibu rumah tangga di Gresik berhasil mengembangkan tanaman tin atau buah tin dengan memanfaatkan pekarangan depan rumahnya di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Proses perawatan tanaman yang tercantum di kitab suci Al-Quran tidak jauh berbeda dengan tanaman tropis lainnya, diantaranya mensuplai air secukupnya, membungkus buahnya, dan rajin memetik daunnya untuk membantu mempercepat proses pembuahan. Di bulan suci Ramadan, buah tin atau nama ilmiahnya Ficus carica semakin tren dan banyak diburu warga untuk beragam hidangan buka puasa, diantaranya sayur lodeh buah tin, kare buah tin, kolak buah tin, serta teh daun tin. Hidangan buah tin cocok untuk menu buka puasa karena sensasi kelezatannya dan berkhasiat melancarkan gangguan pencernaan, melancarkan pernafasan, dan memulihkan stamina usai menjalankan ibadah puasa. Selain matangnya lezat untuk dimakan, mentahnya pun bisa dibuat olahan untuk masakan ataupun minuman yang bersantan, seperti kolak atau lodeh tin seperti ini. Ada kikil buah tin ataupun semur buah tin atau kare. Jadi semua makanan yang bersantan ataupun minuman yang bersantan cocok sama buah tin ini. Untuk khasiatnya ini selain untuk melancarkan penyernaan juga detoksifikasi. Daun tin juga dimanfaatkan untuk teh daun tin yang menyegarkan, menyehatkan, dan berkhasiat menyembuhkan gangguan kardiovaskuler, sistem peredaran darah, hipertensi, penyakit asam urat, diabetes, hingga menurunkan resiko obesitas. Anda ingin mencoba?
Dari Gresik, Agus Ismanto, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, sebuah masjid di Jember sungguh unik. Selain berbentuk joglo, masjid ini tidak memiliki tembok namun hanya disanggah oleh kayu jati di samping kiri dan kanan masjid. Sementara di bagian depan dipenuhi tulisan kaligrafi Arab. Inilah Masjid Al-Ghafilin yang berada di Jalan Kiai Ahmad Siddiq, Jember. Ide pembuatan masjid ini mengadopsi dari masjid-masjid pada zaman Wali Songo yang berbentuk joglo. Ornamen masjid pun dibuat khas, yakni dipenuhi ukiran Jawa. Sedangkan penyangga kayu di masjid tersebut berjumlah 17, identik dengan rokaat pada sholat wajib. Sedangkan masjid tersebut tidak dicat, hanya diberi polesan pewarna getah kayu hingga terlihat natural. Sementara di bagian atas masjid banyak diberi ventilasi udara. Letak masjid yang berada di tengah-tengah perkampungan tersebut menjadikan Masjid Al-Ghafilin menjadi tempat utama bagi warga untuk beribadah, seperti sholat tarawih, kajian Islam, dan tadarus pada bulan Ramadan. Memang di konsep terbuka, sehingga masyarakat yang sekitar sini itu bisa merasakan bahwa ini masjid milik kita bersama. Jadi tidak ada kesan eksklusif, benar-benar ini membawa keberadaan masjid ini memang diperuntukkan untuk semuanya, termasuk warga di sekitar sini. Tanah Masjid Al-Ghafilin merupakan warisan dari Kiai Haji Ahmad Siddiq, konseptor kembalinya Nahdlatul Ulama ke Kitoh 1926. Tanah puluhan hektar ini dahulunya oleh Kiai Ahmad Siddiq sebagian dihibahkan kepada masyarakat, anak-anaknya, dan masjid. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.